Mas Yosua. Linda, Mas, ayo kita wawancara. Wawancara? Iya, sekarang. Ya udah yuk, berangkat yuk. Mas, Kenapa? masa kita pakai baju ini? Kok kita Harusnya pakai kan baju ini ya? kita pakai baju yang rapi. Oh ya, kita harusnya pakai baju seragam. Iya. Ya udah, aku ganti duluan. Nah, gini baru bener. Aku juga pengen ganti nih. Masa aku pakai kayak gini? Bentar ya. Nah, gini baru bener. Nah, udah siap kan? Udah nih. Yuk, langsung yuk. Berangkat yuk. Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Agape Youth TV. Malam hari ini kita ada konten yang cukup menarik. Ini kita akan membahas tentang pendidikan. Sebelumnya kita mau seperti biasa ada Ya. Ini Mbak Linda ini pertama kali nih jadi presenter. Udah kenal sama Udah kenal ya semuanya ya? Oh Kita iya, udah udah pernah bincang-bincang juga. Kita berdua udah pernah bincang-bincang di channel sebelumnya. Nah ini Mbak Linda jadi presenter. Nah kita mau yel-yel dulu. Yelnya gimana Mbak? Agape Talk Show. Talk show-nya Anak muda zaman now. Nah kita ulang ya, teman-teman boleh ikuti, yang Agape Youth juga boleh ikuti yang ada di rumah. Channelnya ya seperti ini. Agape Talk Show. Talk show-nya anak muda zaman now. Nah kita hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Di sebelah, kalau dari kita sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya kalau dari teman-teman mungkin sebelah kanan ya. Iya. Dari teman-teman sebelah kanan sudah kedatangan tamu ini. Siapakah sebenarnya orang ini atau beliau Asing ini? ya Mas ya? Mungkin teman-teman Asing yang ya. Agape udah tahu. Oh tapi iya, yang udah tahu. di luar Agape mungkin belum kenal. Bertanya-tanya. Nah, Ya kan? siapa sih ibu yang muda ini yang belum begitu Sangat-sangat muda. sangat muda, baru saja punya anak dan juga Oh iya. ya kan? Anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Iya, Masih benar SD. sekali. Oke langsung saja Bu, boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa, kerja di Rumahnya di mana? Nah. Usianya berapa? Penting ya. Iya Oh dong. iya, penting Bu. Teman-teman tahu semuanya. Halo. Hai. Terima kasih untuk waktunya. Oke siap. Tak panggil adik-adik aja. Ya jadi kita masih unyu-unyu. Ya, Ya, karena selain masih beliau adalah dulu, kakak. yang pasti masih di bawah. Di bawah jauh atau Di bawah. sedikit? 17 plus ini Mas. Oh iya Mas. Rentangnya ya seperti itulah. Nama saya Karsini. Biasa dipanggil di sekolah juga Karsini. Itu aja ya. Apa ada lagi? Bersekolah, mengajar di mana? Oh, mengajar di mana? Ya, mengajar kelas berapa? Lah tadi ini penasarannya begini. Adik-adik yang keren ini kita temanya apa ya bingung toh akhirnya saya setiap hari ketemunya sama anak-anak SD. Jadi SD, masih ya. anak-anak dan ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 karena membidangi agama Kristen. Oh, pendidikan agama Kristen. Betul. Pendidikan. Di sekolah mana? Di SD mana? Kebetulannya ada di SD Sampangan, Kecamatan Pasar Kliwon. Kliwon ya, Surakarta. Solo. Iya, Surakarta. betul. Oke. Nah, itu tadi profil singkat dari Ibu Karsini. Nah, ini Iya. kita mau tanya-tanya Bu. Boleh. Ini kan masih dalam kondisi pandemi ya, Bu. iya. COVID-19 COVID-19 ini masih Yes, betul. masih terus yang lagi marak-maraknya ya, sekarang. angkanya juga masih meningkat juga. Nah, kita mau tanya-tanya Bu. Ibu ini masih bekerja di sekolah seperti biasanya atau mungkin bekerja di rumah atau seperti apa Bu ini Bu? Sesuai dengan anjuran dari pemerintah Kota Surakarta dan dari Dinas Pendidikan kami tetap WFH. Jadi kami tetap mengajar tapi fokusnya itu ada di rumah. Di rumah. Hanya setiap minggu 1 minggu 2 hari kami masuk dengan jam yang tertentu Ya. karena alasannya adalah satu untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Kamu jadi ikut membantu membersihkan seperti itu. Iya, karena kalau sekolah SD itu penjaganya kan cuma satu. Oh iya, benar sekali. Penjaga untuk membersihkan seluruh ruangan ya, seluruh ruang kelas. Lingkungan. Kami kebetulan rombelnya ada 2, berarti satu angkatan ada 2, kami ada 12 kelas. Kemudian ada ruang-ruang yang lain, jadi kami ada sekitar 24
guru dan termasuk karyawan. Jadi kami akan masuk, dibagi kami 5 hari kerja, jadi 24 itu dibagi setiap hari paling tidak 5 orang. 5 orang yang ya, bekerja di situ ya. betul. Kalau di rumah itu, pembelajaran dari rumah itu metodenya yang Ibu terapkan itu seperti apa, Bu? Nah, ini yang saya kadang merasa sangat sangat iri dengan guru SMA maupun SMP. Karena kalau anak SMP mereka tidak akan gaptek. Tapi pada faktanya mereka anak-anak SD itu ada yang masih gaptek. Satu, yang kedua orang tuanya nggak mendukung karena kebetulan kalau wilayah Pasar Kliwon itu adalah wilayah yang menengah ke bawah rata-rata. Jadi ketika mau menerapkan, saya pribadi pernah mencoba menerapkan pakai Google Form, itu sebenarnya paling sederhana. Iya, paling sederhana. Tapi pada faktanya anak-anak nggak bisa membuka di rumah. Pada akhirnya harus soal diketik di laptop, baru nanti di printnya difoto. Itu mungkin cara yang paling sederhana ya, Bu? Iya, supaya mereka mau mengerjakan. Kalau seperti saya guru agama, karena kebetulan muridnya nggak begitu banyak, nggak kesulitan. Tetapi kalau guru kelas paling tidak 1 hari 3 mereka tema kan, jadi paling tidak 3 mata pelajaran ada. Nah, itu sing kesulitan. Tapi itu yang terjadi dan sebenarnya cukup berat bagi kami sih. Apakah itu sudah efektif, Bu, menurut Bu Karsini? Belum. Efektif. Belum. Sebetulnya dibilang ini sebenarnya keterpaksaan yang besar. Iya. Kenapa seperti itu? Karena hanya karena COVID ini membuat pola pembelajaran yang berubah drastis, dan anak-anak dipaksa, orang tua dipaksa. Akhirnya yang terjadi orang tua yang mengerjakan tugasnya. Malah itu yang terjadi Iya. di lapangan. Karena kan biasanya guru menerangkan, baru kemudian siswa mengerjakan. Nah, ini nggak diterangkan, mereka harus langsung mengerjakan. Meskipun ada video, kadang-kadang mereka nggak jelas juga. Itu. Nah, ini bicara soal orang tua dan anak juga ya, Bu? Iya. Nah, ini apa perubahan mungkin psikologis anak, Bu? Sebelum adanya pandemi ini, dan juga setelah adanya pandemi ini. Mungkin ada perubahan-perubahan seperti apa yang mungkin Ibu ketahui di lapangan? Perubahan yang terjadi adalah yang pasti anak tidak jadi mandiri. Iya. Yang pasti itu karena setiap kali ada PR menunggu orang tuanya. Itu bukan hanya 1-2 orang, tapi hampir semuanya. Padahal kalau kayak negara Indonesia itu negara berkembang, kita itu para ibu itu banyak yang bekerja toh. Iya. Kemudian anak biasanya memang kenapa di Indonesia diterapkan 5 hari kerja, paling tidak itu membantu. Nah, untuk kami sekarang diterapkan itu membantu untuk anak belajarnya lebih tertata sampai sore dan tidak ada PR kan begitu. Tapi dengan adanya peristiwa ini, anak itu jadi nggak begitu mandiri ya. Kemudian kejenuhan yang besar. Mereka merindukan lagi untuk lebih enak Sekolah. Karena banyak cerita-cerita katanya itu orang tua di rumah itu lebih galak daripada guru-gurunya. Seperti itu ya, Mbak Linda. Mbak Linda dapat informasi dari mana itu, Mbak Linda? Dari keponakan ada, kemudian dari lingkungan ya? lingkungan itu banyak. Guru di sekolah itu lebih baik, lebih enak daripada orang tua di rumah. Gualanya minta ampun seperti Jadi itu. intinya itu anak itu kangen ya, Bu? Lebih suka di sekolah. malah. Betul, anak-anak lebih suka di sekolah dan satu lagi emosi mereka nggak stabil. Iya. Yang pasti itu, apalagi kalau anak besar bisa keluar apa gitu ya. Tapi anak kecil kan nggak bisa. Iya. Jadi emosinya nggak stabil, dan yang lebih negatif lagi adalah ketika orang tua dipaksa untuk tetap pergi bekerja, mereka ditinggalin HP yang terjadi adalah kecanduannya itu. Mereka jadi game itu ya, Bu? Iya, jadi fokusnya berkurang sekali. Beberapa tetangga, kemudian hampir kemarin anak saya yang kecil agak susah juga. Akhirnya untuk beberapa hari HP harus disita supaya untuk dia kembali lagi kembali, maksudnya fokusnya itu susah kalau udah megang ini. Ya, betul sekali itu, Bu.
Terus kalau tadi kan Ibu Karsini sudah menjelaskan halangan-halangan dari orang tua mereka ya Bu. Kalau menurut Bu Karsini, halangan untuk Bu Karsini sendiri apa? Diterapkan metode pembelajaran online ini. Halangan untuk saya adalah karena yang paling berat untuk saya ketika saya pengen menerapkan, karena sudah disadari bahwa ini adalah zaman 4.0, artinya teknologi yang super maju, tapi ternyata anak-anak dan orang tua belum bisa mengikuti. Dan sebenarnya kalau kita istilahnya sederhana saja pakai Google Form, itu nanti kan di situ ada jawaban, ada apa, kita tinggal masukin, nanti sudah keluar dari hasilnya mereka. Tapi pada faktanya orang tua nggak siap, sarana dan prasarana mereka nggak siap. Bahkan ada beberapa orang tua yang HP-nya benar-benar masih HP yang sangat jadul. Jadi itu sangat itu cukup membuat kami kesulitan. Tetapi kembali lagi, jadi guru kan bukan berbicara harus untuk kemajuan diri, tapi kan melihat anaknya, gitu toh. Itu yang berarti intinya Ibu Karsini juga beradaptasi ya, bagaimana caranya biar pembelajaran itu tetap jalan, tetap murid-murid itu juga bisa mengikuti gitu ya Bu? Iya betul. Itu menguras kuota juga ya Bu ya, menguras kuota yang begitu banyak. Data. Mengurasnya banyak, dan kebetulan juga ada beberapa orang tua saya ini benar-benar kadang-kadang nggak bisa kirim hasil pembelajaran, padahal kita harus lapor ke kepala sekolah, ke pengawas, setiap hari kami harus buat jurnal. Itu bukti supaya kami kasarnya gini, lu nggak makan gaji buta kan, seperti jadi setiap hari harus ada bukti laporan. Laporan itu akhirnya ya mereka akan numpuk, kadang-kadang 1 minggu baru dikumpulkan, atau kadang-kadang karena mereka benar-benar nggak bisa, mereka datang ke sekolah bawa tugasnya itu gurunya gitu, ya itu memang ada bagusnya, tapi kadang kalau pas gurunya nggak masuk, pas jadwal nggak piket kan, itu yang berat. Jadi itu susahnya. Iya. Nah ini kita tadi udah berbicara tentang kepala sekolah dan guru juga. Nah ini kami mau tahu juga, mungkin ada kebijakan apa Bu khusus dari pihak-pihak terkait, mungkin seperti Dinas Pendidikan atau Kemendikbud menyikapi hal seperti ini. Mungkin ada keputusan khusus, keputusan mengenai pandemi ini Bu. Nah karena menteri kita itu dulu, Pak Menteri kita atau Mas Menteri kita itu udah dari orang yang hobinya online, ternyata itu dia gerak cepat, dan saya sangat menghormati banget dengan yang beliau lakukan. Begitu kalau ada wabah ini, begitu ada wabah ini, dia langsung mengeluarkan undang-undang tentang perubahan bagaimana menindaklanjuti wabah ini, dan bos bersikap bagaimana. Dan beliau sangat cepat dan bahkan membebaskan untuk menggunakan dana bos itu untuk menghadapi ini, di mana pendidikan tetap berjalan dengan baik. Salah satunya ketika guru, terutama di sekolah-sekolah swasta, ketika guru itu meskipun nggak mengajar tapi tetap harus digaji. Bahkan dia bilang kan karena SPP di sekolah swasta itu bisa dikurangi, dipotong. Akhirnya dia mengeluarkan kebijakan boleh honor untuk guru itu bisa 50% dari bos yang mereka terima. Padahal aturan yang normal itu maksimal 50%, tapi dengan syarat setiap guru itu harus punya NPTK. Ternyata enggak, dia nggak ngeluarin itu, nggak ada NPTK, nggak masalah sepanjang itu di masa Dia ada kebijakan khusus ya untuk menyikapi hal seperti itu. Dia boleh membeli semua yang berhubungan dengan penanggulangan ini, kayak disinfektan, kemudian macam-macam, itu lebih dimaksimalkan dulu. Jadi gimana sekolah tetap bisa sehat, sekolah tetap bisa nyaman, sekolah tetap bisa bersih, itu yang penting seperti itu. Tadi kan Bu Karsini udah itu menjelaskan kalau Bu Karsini itu guru mapel agama Kristen ya Bu ya. Kalau saat adanya pandemi corona ini, apakah pembelajaran itu juga
fokusnya cuma ke pelajaran agama Kristen atau juga itu juga menyangkut masalah COVID-19 ini, Bu? Oh iya, kami di seluruh mapel harus di tematik maupun di mapel apapun kami harus senantiasa nek bisa selalu disisipkan itu tentang COVID. Entah kami bahkan awal-awal ketika kami tentang cinta lingkungan, maka kami akan bagaimana kami membuat poster cinta lingkungan gimana bisa melawan COVID ini, kemudian macam-macam. Jadi dari sesuai dengan mapelnya, kemudian sesuai dengan tema yang sedang dibahas, tapi berusaha untuk nanti dilarikan ke COVID itu gitu. Maksudnya adalah membiasakan anak tidak takut terhadap COVID, tetapi mereka juga selalu berjaga-jaga dan membiasakan hidup pola hidup bersih seperti itu. Jadi tetap anak-anak diberi pemahaman ya Bu tentang betul. apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi tidak panik ataupun tidak melakukan hal-hal yang mungkin malah bisa menambah penyebaran ya Bu. Iya betul. Tapi tetap waspada diri. Harapan Bu Karsini sendiri untuk dunia pendidikan dan juga untuk anak-anak didik Bu Karsini itu seperti apa? Harapan saya yang pertama, wabah ini sudah berakhir. Ya, pastinya. Pasti Amin. Bu, itu semua juga mengharapkan seperti itu. Saya juga Bu. Dunia pun juga seperti itu Bu. Ketika pertanyaan adik-adik ini diungkapkan, pertama kali pengen itu, kemudian yang kedua memandang positif terhadap wabah ini, memandang positif terhadap kejadian ini, peristiwa ini dengan memaksimalkan diri untuk anak. Tidak apa-apa, kadang-kadang harus belajar sendiri, tetapi membuat mereka mau berpikir bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah pun atau kadang-kadang di tempat dimanapun, waktunya kapanpun itu boleh. Bisa ya, gitu. bisa. Jadi anak-anak terkondisi seperti itu, karena pada faktanya kalau mereka mengerjakan PR kan nunggu orang tuanya pulang. Jadi kan malam hari atau apa baru mereka mengerjakan tugasnya. Kemudian bagi guru adalah meningkatkan lagi, karena ini sudah masanya zaman 4.0, mestinya harus siap untuk terus bertumbuh. Maksudnya nggak boleh gaptek, yang pasti itu sesuai dengan harapan negara juga toh, bahwa guru itu nggak boleh keras hati untuk mengajar seperti ini saja, nggak harus berkembang, harus belajar. Mau ke segmen terakhir, saya tadi sudah menemukan artikel Bu. Iya. Mungkin bisa Bu Karsini tanggapi. Ini ada artikel. Nah, judulnya itu Bu, segudang masalah belajar dari rumah karena COVID-19. Jadi ini artikel dari tirto.id ini membahas mungkin banyak sekali permasalahan ya. Salah satunya juga tadi sudah kita bahas seperti permasalahan pembelajaran di rumah. Nah ini saya menemukan suatu masalah yang cukup menarik nih Bu. Nah judulnya ya Bu, sub judulnya itu tidak belajar malah main. Nih, ada pula siswa yang malah tidak belajar sama sekali. Ditemukan 100 siswa yang malah bermain di 55 warnet di Jakarta Barat. Hal serupa juga ditemukan di Samarinda, Garut, dan Depok. Nah ini untuk Bu Karsini sendiri menyikapinya seperti apa ini Bu? Solo kemarin pernah kejadian. Jadi kebetulan di sekolah sambiran saya mengajar 2 sekolah. Sekolah sambiran saya yang satu itu juga kemarin sempat anak jaring Satpol PP. Adanya anak-anak yang kena razia seperti itu. Cara menyikapinya adalah kami tidak melakukan pendisiplinan yang membuat anak semakin takut, tetapi guru sekali-kali boleh home visit, yang pasti itu. Jadi atau kalau enggak anak itu dipanggil, tapi kan nggak boleh dari keluar. Yang jelas gurunya harus home visit, terutama wali kelasnya sama guru agama. Di SD tidak ada BK. Jadi bimbingan konseling nggak ada, jadi guru kelas dan guru agama yang harus home visit. Itu yang kami lakukan selama ini. Jadi kalau ada anak-anak yang cukup unik-unik seperti itu, guru harus ready untuk home visit. Kan sepanjang mengikuti aturan dari selama pandemi ini dengan memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian semuanya itu dilakukan. Ya dalam nama Yesus pasti it's okay.
Karena pada faktanya anak bosen. Iya, di Yes, rumah bosan ya. bosan sekali. Terus orang tua nggak ada, atau bahkan kadang-kadang di rumah nggak ada apapun yang Nggak bisa ada kegiatan gitu ya, Nah Bu? itu. Dan kemudian itu juga menjadi pelajaran untuk guru juga bagaimana memberikan tugas yang fun. Dan selama ini kalau kami memberikan tugas itu berusaha tidak memberatkan tetapi fun. Iya. Tapi anak juga mau belajar. Kadang-kadang langsung praktek atau seperti itu. Makanya seperti kalian tadi bilang kuotanya banyak, iya, karena mereka dituntut untuk kirim video, bukan sekedar gambar, tapi kirim video. Bayangin kalau kirim video paling tidak durasi satu hari 3 mata pelajaran, paling tidak 1 menit, udah berapa kuota yang habis gitu. Oke. Nah itu tadi teman-teman pembahasan kita cukup menarik sekali ya. Iya, Cukup sangat informatif, banyak informasi dengan yang kita bidangnya, dapat. ya kan? Kita ini tidak kaleng-kaleng, ini guru beneran teman-teman. Ini- nanti bisa lihat di profilnya nanti ada. Di Ini profilnya. seragamnya ini juga siswa beneran ya, Ini juga teman-teman. Enggak kaleng-kaleng juga. Ini juga nggak kaleng-kaleng ya, teman-teman. SMA 8 ya. SMA Ini Pak dari Kramat. Kebak Keramat. Kebak Keramat, teman-teman. Beda teman-teman. Ini dari SMA 8, dari Kebak Kebak Kramat dari SD Sampangan. guru SD. Guru SD. Ini sebenarnya nggak masuk ya teman-teman. Saya ini SMA ini guru SD. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap di ranah pendidikan. Iya, di ranah Nah, pendidikan. itu tadi. Terima kasih ya Bu Karsini Iya. atas waktunya. Kita sudah diberikan banyak informasi ya. Mungkin semoga informasi yang kita dapat tadi bermanfaat bagi teman-teman. Nah, mungkin juga teman-teman ada saran komen atau konten apapun, isu apapun yang mau kita bahas ya. Kritik dan Nah, semuanya kami terima. kami terima, siap untuk menjalankan atau siap untuk menerima apapun. Dan juga nanti kalau ada next selanjutnya boleh dilihat di Agape Youth Official TV channelnya, channel kesayangan kita semua. Oke, Oke. Mantap. terima kasih Bu. Nah kita terakhir biasa kita mau yel lagi ya. Mbak Linda Yelnya siap? tadi gimana? Saya diajarin. Oh diajarin ya? Agape Tadi yelnya Agape Talk Show. talk show-nya Anak muda zaman now. Oh iya, yuk, Ya, bisa. yuk Mbak Linda, dipimpin Mbak Linda. Oke. Agape Talk Show. Talk show-nya anak muda zaman now. Terima kasih, God bless you all. Dadah.